Alhamdulillahi ahlin ni'mati wal fadli wal thana. Alhamdulillahi ahlin ni'mati wal fadli wal thana'il hasanil jamil. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul jalil. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi ja'ana bil khairil jazil. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-hadi biidnillahi ila sawa'is sabil wa ala alihi wa ashabihi fi kulli guduwin wa asil. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasil ilal imam Al-Bukhari wa Muslimin fi sahihima ila an qala an Anasin wa Sahal bin Sa'din radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala Allahumma innal 'aisha 'aishul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah faqaluna mujibina lah nahnu alladhina bay'u Muhammada 'alal jihadi ma baqina abada. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasul Habibul Karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, di malam hari ini kita dapat berkumpul kembali bersama-sama mengadakan majelis ta'lim kita ini di antara salat fardu maghrib dan salat fardu isya berjamaah di Langgar Nurul Karamat yang kita tempati ini. Semoga semua yang kita pelajari selalu Allah Ta'ala mudahkan kita untuk memahaminya dan mengamalkannya, dan semoga kita selalu dibimbing Allah Ta'ala untuk mengerjakan apa-apa yang diridainya dan menjauhi apa-apa yang dimurkainya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pada suatu masa di dalam perjuangan Rasulullah SAW di kota Madinah, ketika sering terjadi peperangan, berapa kali Nabi pernah umpat perang. Kalau Nabi umpat perang ngarannya ghazwah. Kalau Nabi kada umpat perang cukup mengirim pasukan ngarannya sariyah. Dalam jangka waktu sekitar 10 tahun. Sejak Nabi berumur 53 sampai 63. Itu kan sudah tua adalah 53 itu tua sudahlah. Sampai 63. Berapa kali Nabi pernah turun ke medan perang. Ujar Habib Umar dan Maulid Adiyah Ulami, wa ghaza sab'an wa isyrina. Nabi itu berperang sebanyak 27 kali. Nang sidin tulak keluar pada negeri Madinah untuk menyerang musuh. Cuma satu kali saja Nabi itu nang keluar pada rumah untuk menyerang melawan musuh di kota Madinah sendiri, yaitu perang Khandaq. Kenapa dingarani Khandaq? Karena waktu perang itu pakai parit. Atau perang Ahzab. Kenapa dingarani perang Ahzab? Karena musuhnya gabungan pasukan aliansi, sehingga jumlah musuh berkali-kali lipat lebih banyak daripada kaum muslimin saat itu. Anggaplah Nabi sekitar 3.000, tapi musuh sekitar 15 ribuan, kalau ada salah ingatan ulun dalam kitab Nurul Yakin itu. Jadi kalau turun ke medan perang mencegat musuh, tentulah jumlah tidak akan imbang. Lalu Nabi SAW memberikan kesempatan kepada para sahabat untuk memberikan usulan bagaimana caranya kita berperang ini.
Lalu di antara sahabat ada satu orang mu'allaf saat itu, orang yang baru masuk Islam dari negeri Persia. Kalau ini Iran. Nama Sidin Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini tua orangnya sudah. Kalau dihitung umur Sidin tua pada Nabi saat itu. Tapi sempat diperbudak oleh Yahudi karena dibunguli Yahudi Sidin. Salman Al-Farisi ini, Sidin itu mencari kebenaran, datang ke satu orang guru. Sidin kan dari Iran, dari Persia, itu kan orang Majusi, menyembah api. Padahal Sidin anak bangsawan, tinggalkan kemewahan, tinggalkan harta, tinggalkan keluarga. Datangi Sidin seorang pendeta yang benar saat itu. Lalu Sidin selalu mengikuti apa yang dijalankan pendeta tadi, berupa ibadah dan sebagainya. Sampai pendeta tuh giring, anak mati sudah. Jadi Sidin amun pian wafat, ke mana pulang ulun berguru. Ujar pendeta akan datangi kawanku di sana. Jadi dari Iran terus menyasar sampai ke Irak. Nah, di situ pula mati guru seikong, datangi guru seikongnya pulang. Mati pulang guru ini, sampai pulang minta pendapat ke mana pulang mungkin wafat ke anu aja ke situ. Sampai berapa kali berganti guru Sidin. Mati guru pindah-pindah mencari kebenaran. Sampai akhirnya guru yang terakhir ada lagi nang bujur, nah, kayak ilmu yang aku jalankan ini kan, agama yang aku pegang ini, kecuali agama Islam jadi gitu. Sudah dekat masanya Nabi akhir zaman akan dibangkit. Dia dilahirkan di kota Mekah. Saat ini sudah lahir. Dia sedang menyiarkan agamanya di kota Mekah. Jadi kalau ikam bertamu lawan Sidin, ikam pulang ke Madinah aja langsung. Kalau ke Mekah, kalau tersulis karena menurut ilmu yang kami pelajari, Nabi akhir zaman itu dia akan hijrah dari Mekah ke Madinah. Ada sudah biografi Nabi Muhammad itu ada sudah di tangan para ulama-ulama sebelum Islam ini. Jadi buatnya itu hafal benar. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Pendeta-pendeta atau para ulama-ulama sebelum Islam itu mereka mengenal Rasulullah SAW dengan sebaik-baik pengenalan. Lebih mereka kenal daripada anak mereka sendiri. Kenapa? Kalau Nabi Muhammad detail dalam kitab-kitab yang kami pelajari tentang dia, tentang beliau. Tetapi kalau anak-anak kami kadang jamin, mestinya bini selingkuh, kan kasarnya. Ujar bubahan Yahudi saat itu. Sehingga detailnya Nabi Muhammad itu ada di tangan mereka. Bagaimana keadaan Nabi itu sejak lahir hingga wafat beliau. Nah, jadi ujar si ulama satu ini, ikam kusuruh ke Madinah aja. Kayak pagar Madinah itu. Madinah itu cirinya negeri itu banyak pohon kurma. Jadi kalau ikam hendak ke sana, cari orang Arab, nang orang pacang bulik ke Madinah itu, nah atau orang-orang nang patuh di sini. Nah, ketika itu ada rupanya buban Yahudi, nang mereka berbisnis sampai ke negeri itu, mungkin negeri Irak, saya itu mungkin lah dari Iran ke Irak. Anu Salman Farisi ini kan pakai Irak sudah. Lalu di orang Yahudi Madinah bisnis atau taburungnya berjalanan ke Irak. Pandir, kawaka ikam membawakan aku ke negeri Madinah. Oh, itu negeri kami, jargon Yahudi. Baik, berapa upahannya? Kata ke sana, saya ini tambangnya. Oke, bayar. Katakan aku kota Madinah. Sampai ke kota Madinah, sekali dibunguli Yahudi. Nah, Yahudi ini kan dibunguli orang. Nah, wah ini mau memunguli orang, tawan orang sudah lah. Kan asa bujur terus deh. Menghantam orang mana? Nah, orang sing banyak kan dibomnya. Gara-gara apa? Teknologi maju ini kan, informasi ini cepat tersebar, lalu ay diboikot orang produknya. Nah, lalu kada berduit lagi ya, ini bila ekonominya hancur kan, ada bermodal lagi. Dari raja di Arab Saudi, Raja Faisal, dari di sana itu kan menangnya berijar tahun 79 kah? Perang itu kan, kalahnya Israel itu, Amerika kan membantu nih dengan militernya. Jadi si Raja Arab Saudi ini kan banyak mengolah minyak, produksi minyak. Tadi dijualinya, diboikotnya. Pas saya kayak pajaharan senjata, mungkin ada minyak ya Pak, kalah seperti itu. Sakanya Raja Faisal dibunuh oleh sesama keluarga Ali Saud. Nah membunuh siapa? Kamanakannya, nang datang dari Amerika. Nah, kalau beritanya lah. Nah mati Raja Faisal, lalu aja kita balas kan. Dari Amerika, kalah Amerika gara-gara apa kada dijual minyak kan itu hak dari itu.
gara-gara senjatanya kada aktifnya makalahnya. Ini panglang ekonominya boleh dihantam loh nih, diboikot orang. Nah, Indonesia ini kan negeri terbesar, negeri konsumen terbesar, yang paling gencang manukari yang penurang lah, ya kita Indonesia nih kan. Jadi ujar apa? Ujar orang luar negeri, orang Indonesia ada di negeri, ubahan apa ngarannya nih? KBRI, apa ngarannya tuh? Ubahan nang urusan nang luar negeri nih. Amun Indonesia ini diperangi orang, nang pertama amuk Jepang. Kenapa? Karena alat-alat Jepang payu di Indonesia. Amun Indonesia ini diperangi orang kan, otomatis buahnya bangkrut, berjualan dari payu lagi. Kenapa? Karena kita kebanyakan menukari barang orang. Bisnis nang dengan ini kan masalah berdagangan ini. Kan jadi kan ada gampangan hantam Indonesia kan banyak nama apa nganya tuh apa juga mencari suatu keuntungan kan Jadi kalau dikacau orang banyak apa yang begini ya kan. Masalahnya lahan bisnis orang. Itu kan logikanya kayak itu kan. Negeri konsumen terbesar lah. Nah, lalu apa tadi? Gara-gara kita ini canggih, loh kan informasi canggih sudah media sosial, ketahuan naik pas, nah diboikot orang. Jadi Yahudi itu mulai sabaharian deh atau jahatnya itu. Jadi Salman Al Farisi ini dibungulinya pandir asal kan, mengatakan diupahi ditambah tambang sudah bayar sudah kan, siwaan kendaraan nih sampai ke Madinah dijualnya. Salman Farisi kada mengerti bahasa Arab. Nah, pada dijualnya ada Yahudi. Namun kalau Yahudinya juga. Nah, pokoknya sedih perjuangan. Lalu ujar guru Sidin, bila ikam tatamu Nabi Muhammad, cirinya kayak ini. Nah, postur tubuhnya, gaya bicaranya, penampilannya kayak ini lengkap. Kemudian dia itu 3 macam yang sangat perlu engkau perhatikan. Pertama, dia tidak mau memakan sedekah. Jadi kalau dia diberi sedekah dia tidak mau makan. Karena sedekah itu fungsinya anunya sifatnya kayak zakat. Ketika zakat itu diharamkan, maka sedekah pun diharamkan kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, dia mau memakan hadiah. Yang ketiga, dia itu dibelikat sebelah kirinya itu bintang dengan hati ini dibelikat sebelah kiri itu ada semacam tahi lalat, bulu berumbai kayak jembul kuda nih. Jembul kuda di belakang, rumbai kuda. Itu tahi lalat nang ganalnya kurang lebih kayak hintalu burung dara. Itu artinya khatamun nubuwah. Jadi kita stempel kenabian. Setiap nabi itu punya tanda. Nabi Muhammad tandanya di mana? Dibelikat sebelah kiri ada situ tahi lalat ganalnya kayak hintalu burung dara dan berumbai kayak jembul kuda di belakang. Bila dapat pun angka tiga macam itu, pastilah dia Nabi Muhammad. Nabi akhir zaman. Itulah sang penyelamat akhir zaman. Ikam ikuti aja beliau lagi. Salman Al Farisi, Nabi hendak hijrah, Sidin sudah di Madinah kan? Nabi hijrah, tahu aja Sidin. Nabi Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah, tahu kabarnya. Tapi kada bebas. Karena patuanan ini kan Yahudi ini kejam benar. Ada kawa Sidin hendak bebas mencari-cari beli lihat nak kawa. Nah, lalu rupanya sudah beberapa tahun kemudian, sekitar 6 tahunan sudah, sekitar 5 tahunan atau 4-5 tahunan, lalu ada kebebasan Sidin turun, artinya kalau turun dari rumah atau keluar pada kebun Sidin begawi, awak beli lihat noleh. Pas ada kesempatan Sidin mendekat kepada Rasulullah. Saat itu Nabi sedang bersama para sahabat. Lalu Salman Al Farisi memberikan makanan kepada Rasulullah. Kan sudah lawas, bisa bahasa Arab sudahlah. Lalu menyuruh, ini sedekah untuk Anda. Hadhihi sadaqatun lakum. Ini sedekah untuk Anda. Nah, ya, terima Nabi. Ya Nabi, wahai para sahabat, ini aku dapat rezeki makan berataan. Dimakan oleh sahabat makanan tadi. Nabi kada makan. Nah, satu sudah aja Salman cirinya. Itu Nabi Muhammad tuh kadamu makan sedekah. Kadamu makan zakat, kadamu makan sedekah. Jadi kalau lah Habib itu jangan bersedekah lah. Habib belum bersedekah lempian, jangan. Kalau kita menurutakan ke Nabi kan, kalau Nabi haram menerima zakat,
haram menerima sedekah, Habib jangan dijakati sedekah itu kan anunya sunatnya kan. Kalau zakat itu wajibnya, kalau sedekah itu sunatnya. Jadi jangan sedekah, hadiah aja ngarannya. Jangan sedekah. Lalu ketika itu Salman melihat menyaksikan, nah satu tanda sudah kutemukan. Bulik sidin. Esok datangi pulang. Ini hadhihi hadiyatun lakum. Ini adalah hadiah ulun untuk sampian. Ulun hadiahkan makanan ini pacang sampian. Terima Nabi pulang. Jadi para sahabat, mari kita makan semuanya, Bombay kita. Nah, Nabi umpat makan juga bersama dengan para sahabat memakan lawan hadiah tadi. Nah, ya ada mau makan sedekah tapi mau makan hadiah. Nabi sudah tahu kan bahwa si Salman Al-Farisi ini mencari tanda yang ketiga. Lalu saat itu Nabi rupanya baju sidin itu agak lebar, mungkin belanunya nih gulunya nih kan, kayak apa entah ada baju atau apa. Nabi pakai selendang, lalu diulur sidin, yang kira-kira ketahuan. Jadi Salman ini mahin tipakah mulai belakang kan, kayak bakul kuleng kan, melilik Nabi mulai belakang. Di anu Nabi ulur sini pas ketahuan, berikat nih bapak nih batahilalat stempel kenabian dari. Lalu Salman Al-Farisi mendekat, lalu dia menyatakan masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah, masuk Islam. Nah, sudah masuk Islam, ulun ini ya Rasulullah sedang diperbudak oleh Yahudi. Jadi kada bebas nih. Bujur ada kesempatan kita mau piang. Baik ya Nabi, ikam jadi kami tabusi kan, karena tabusi ya kan. Ayo para sahabat kita bahu mulan, kita nabusi Salman gini. Seakan Yahudinya larang manggar. Tanami kurma berperapun, pohon kurma ditanam berperapun di kebun lah. Tanamakan kurma pada salah 1000 rapun kah. Asa Nabi dengan para sahabat gotong royong bertanah menanam kurma. Supaya Gewin Salman ini kesana dipercepat kan 1000 rapun mau ada salah. Ditambah pula emas. Sekian banyaknya. Pas ada sahabat Nabi nang tabulujur madabuk tanah napa kan tatamu emas gena nang kayu hintalo. Julung, mayu, tabusi. Nah, akhirnya dimerdekakanlah Salman Al-Farisi. Ditabusi dimerdekakan. Nah, saat itulah. Lalu Salman Al-Farisi saat itu maulah apa? Mama usulakan Nabi. Nah, ada cara perang yang kada pernah diikuti bangsa Arab. Orang Arab kada pernah menemui cara perang kayak ini apa? Kota Madinah kita kurung lawan parit. Parit itu nang dalam dan lebar. Lebarnya apa? 2 meter lah. Dalamnya apa? 2 meter ke bawah pulang. Nah, jadi dalam kemudian lebar. Kira-kira kuda kada sambarang kuda kalau mau melompat. Bila melompat gugur ke bawah kan. Turun ke bawah kudanya, lapah pun pakai ke atas. Pokoknya musuh tadi diam akhirnya karena apa? Ada jurang pemisah antara kota Madinah dengan luar. Jadi dia dua ditentukan di mana-mana nabuk panjang. Tuh bener tuh menabuk tuh bebegi kan. Jaka orang berlima sekian panjangnya. Maulah nang lubak itu. Itu kisahnya nang Nabi dengan para sahabat kelaparan kan. Ada makanan. Lalu Sayyidina Jabir kan kisahnya itu apa? Memberikan jamuan kepada Nabi. Memasak anak kambing, baca memakani orang sekitar 10 orang aja. Semalam kita kisahkan oleh. Nah, lalu ya Rasulullah bawa'i orang-orang parak lampian. Orang berseruan nih, pakai makanan kalau mau ulun. Ya Nabi. Sakanya Nabi berseruan sabar anak bagawi itu disadari Nabi. Kurang 500 loh nih. Bapak dia itu kan ke rumah Jabir. Nah, Pak Jabir, ayo Pak ini Jabir supatnya benar. Mau undang orang Nabi, padahal Nabi itu bawa kawanan seperlunya aja. Hanya berataan dibawa Nabi. Apa ada tangan beri, maka lapar berataan. Ternyata Rasulullah waktu itu mengeluarkan mukjizatnya. Nah, taksirul qalil, memperbanyak suatu nasi sedikit mayo berataan. Karena Nabi memang ngutakan sampai mayo 10 makanan habis berataan masih bersisa lagi makanan itu. Hingga Jabir dan keluarganya pun makan juga kan. Itu ceritanya ketika perang Khandaq itu. Nah, lalu ketika itu Salman Al-Farisi ini kan orangnya awak genal lah, walaupun tua tapi gegah masih. Apa adanya marabutakan Salman buat kami aja. Ya sahabat lain buat kami aja. Nah, marabutakan supaya Salman ini membantu kan. Membantu menabuk tanah nih, tenaganya sangat diperlukan. Nah, karena sahabat berebut marabutakan Salman, lalu Nabi menengahi. Ujar Nabi, Salmanu minna ahlil bait.
Salmanu minna ahlil bait. Salman ini adalah keluarga kami ya Nabi. Buat aku aja artinya kan. Nah, ini ngalih mencari Nabi mengakui keluarga ngalih cari. Kenapa? Karena Salman ini orangnya saling jauhan mulai di Iran datang ke Madinah. Perjuangannya luar biasa. Oh, lo sakit sini terlunta-lunta sampai dibunguli orang. Sampai ketemu Rasulullah. Nah, itu kan kekuatan cintanya Salman ini hingga menghadirkannya sampai bertemu dengan Rasulullah. Nabi hargai cintanya Salman hingga Nabi akui Salmanu minna ahlil bait. Salman tuh kalau gakunya Nabi. Padahal Salman keturunan orang Persia, Nabi Muhammad keturunan orang Arab, tapi diakui Nabi keluarga. Inilah istimbat ulama, ada orang-orang Jawa diakui keluarga oleh Nabi. Ya. Orang tuh orang Jawa, tapi pengaruhnya lebih tinggi pada Habib. Ya kayak itu. Habib tunduk lawan Sidin. Ya, kenapa? Karena ceritanya Nabi pernah mengucapkan demikian kepada orang Jawa diakui keluarga oleh Nabi. Sehingga ada ulama-ulama dari zaman dulu hingga sekarang, ada ulama-ulama yang mereka sangat akrab dengan Rasulullah sampai mereka tuh kemuliaannya secara lahiriahnya adalah dihormati oleh para habaib. Diakui Nabi keluarga. Ya walau alam tuh ada kelanjutannya tuh kayak apa kan pulang di akhiratnya adalah cuma kan diakui Nabi keluarga seperti Salman Al-Farisi tadi. Karena kekuatan cinta yang ada pada diri hatinya Salman Al-Farisi. Nah begitulah sangat besarnya pengorbanan beliau dan cintanya beliau hingga Nabi mengakui keluarga. Jadi bacaannya Salmanu minna ahlil bait. Kenapa jadi ahli bacaannya? Ahli itu jadi badal daripada na. Minna itu kan majrur bimin, lalu ahlil bait bacaannya. Ada ahlul bait, Salman minna ahlil bait. Badal pada na. Salman minna min ahlil bait. Nah, ketika saat sahabat itu kan bekerja itulah Nabi ini ingin menghibur kepada para sahabat. Lalu Sidin membaca suatu ucapan, kalau dilaguakan jadi syair, tapi Nabi gak ada niat syair Sidin. Itu kan Nabi gak ada niat syair, tapi kalau dilaguakan jadi syair. Maka Nabi gak ada baca syair katanya, dan itu bukan syair Nabi. Karena Allah Ta'ala sudah memastikan Nabi itu bukan penyair. Nah, apa ujar Nabi? Allahumma innal aisha aishul akhirah. Sesungguhnya kehidupan sejati adalah kehidupan di akhirat. Nah, jadi kita di dunia ini lapah bagawi kita, manabuk tanah, musuh sedang mengancam, kita hendak dibunuh orang, hendak dibantai orang, sehingga banyakkan musuh datang ke kota Madinah ini. Nah, jangan khawatir, di dunia ini kayak ini pang kisahnya. Amun kita matian, karena di akhirat nang ianya, itu tuh maksudnya kan. Jadi di dunia ini kayak apa hidup kita nih? Dianggap orang kita nyaman kah? Dianggap orang sakit kah kita? Itu kada perlu jadi pikiran. Kada perlu menjadi sesuatu kerugian kalau misalkan kita merasa kalah. Karena apa? Kehidupan yang sejati adalah di akhirat. Nah, supaya jangan merasa kalah dengan orang kafir. Apanya kita begawian ini nah. Kalau lier bilang beliliutan asahana tak ampar sudah samana sudah awal apa musuh pulang hana membunuh pulang. Jangan khawatir karena sakit-sakitnya kita di dunia ada apa ai. Habis kehidupan dunia, akhirat nama nanti pulang. Di akhirat karena kita nyamannya. Nah, kayak itu tuh kan. Jadi kayak itu orang agama ini dipertahankan dengan peperangan. Dari kayak itu. Bila ada perang, habis agama. Ada sekarang kita alhamdulillah sudah kada lagi perang kita. Kayak apa pulang kita wah ini untuk Indonesia lah. Kalau di Palestina tuh perang lah. Nah, kita di Indonesia ini kada ada perang. Nah, pagi kita wah ini pulang. Nah, maka perjuangan kita ini adalah mempertahankan agama Islam ini supaya jangan sampai hilang dari diri kita, keluarga dan masyarakat kita. Itulah perjuangan kita sekarang ini. Kawalah orang perang itu surangan, kawalah. Siapa nang paling harat nih jenderal pimpinannya bubuhan nang Hamas nih siapa? Abu Ubaidah lah. Nah, kawalah Abu Ubaidah surangan perang. Ada kawaleh. Pasti ada nang membantu.
bergadi-bergadinya kan. Nah, kayak itu juga kita nih, nangaran mempertahankan agama nih kan, supaya jangan hilang. Karena kalau kita surangan, harus kita sama-sama, harus kita batu tulungan kita, harus kita sambil tenggang rasa kita kan. Nah, demikian hingga dibangunlah pondok pesantren. Awalah surangan bangun pesantren, pasti minta bantuan kepada swadaya masyarakat. Minta bantuannya baik tenaga ataupun harta, atau kan. Nah, diulahkan pengumumannya, disebarkan, oh subhana ingin membantu ini menjadi tabungan surga. Nah, itu kan. Bangun majelis taklim, pulang loh nih. Tuh. Kalau kita bangun pesantren sudah dibangun, lalu kita danai pesantren. Itu kan kita menciptakan manusia-manusia yang baik, nang pacang maisii tempat-tempat ibadah. Kalau bangun tempat ibadah aja, siapa nama isi? Nah, berarti harap mulah pesantren daripada mulah tempat ibadah. Itu kan anunya nih, logikanya loh nih. Misalnya kita punya isi harta. Pacang apa hartaku nih? Pacang kulahkan tempat ibadah kah? Mulah langgar atau mulah masjid? Atau kubantuan ke pesantren kah? Nah, maka jual ke pesantren saja. Mau di pesantrennya ada nah parak, julung ke pesantren parak. Mau bangun pesantren biasa cari tempat yang jauh pulang bangun. Supaya di situ pun ada syiar Islam pulang. Maka lebih afdal membantu pesantren daripada tempat ibadah. Kenapa? Karena membangun pesantren mengulahkan pengisi tempat ibadah. Kalau bangun tempat ibadah aja, siapa nama isi? Yalah, masyarakat nang awam-awam suruh isi, maulah kada nang belajar holo. Nah, maka harap mulah pesantren pada tempat ibadah. Kecuali tapi ibadahnya kurang juga kan di situ, kurang kan, lalu perlu ini kan sudah lumayan sudah tempat ibadahnya. Nah, maka lebih afdal bangun pesantren. Kalau pesantren sudah ada, maka pesantren ada nang ditambahi kan. Pokoknya pesantren itu julungi duit pasti ada aja kegunaannya. Sudah guna ada pesantrennya, pulang bangunan biasa kan, atau luas sudah tanah pulang biasa. Nah, itu. Jadi ada bacaan atas sisia atau kalau kita gunakan. Saat datang ke pesantren, nah tolong duitnya supaya jadi amal jariah, tukaran ke tanah atau bangunan, nah bacaan dipakai untuk jangan permanen. Nah, gitulah. Nah, begitulah perjuangan sekarang ini. Jadi zaman Nabi perjuangannya dengan fisik, jiwa raga dikorbankan. Kalau sekarang kita perjuangannya dengan fisik juga, cuma kada bacaan pematian. Harus kita gunakan awak kita ini untuk mempertahankan agama Islam untuk diri kita, keluarga dan masyarakat kita. Itulah. Nah, begitulah pesan Rasulullah SAW menghibur para sahabat. Lalu disambung Nabi, faghfir lil ansari wal muhajirah. Maka ampuni ya Allah orang-orang Ansar bukan asli Madinah ini nang Islam, nang mengikuti agama Islam, dan orang-orang Makkah nang hijrah ke kota Madinah. Itu. Imong sahabat didoakan Nabi lah. Doakan Nabi supaya mereka diampuni dosa. Lalu para sahabat senang lalu mereka muncul juga ucapan doa juga menyambungi ampun Nabi ini sahutannya. Nahnul ladzina bay'u Muhammada 'ala jihadi ma baqina abada. Kamilah ya para sahabat, orang-orang yang telah berjanji setia terhadap Nabi Muhammad untuk memperjuangkan agama Islam. Seumur hidup kami tidak akan kami tinggalkan apa yang sudah kami janjikan atau kami ambil janji setia kepada beliau. Nah, itu. Pokoknya waktu damai waktu perang kami selalu siap membantu Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka punya rasa cinta yang luar biasa kepada Rasulullah. Jadi bukannya Salman Farisi yang cinta lawan Nabi. Pokoknya sahabat tuh berarti cinta lawan Nabi. Nah, itu hebatnya Rasulullah telah. Beliau tuh dicintai oleh para sahabat yang luar biasa. Sampai-sampai ada gambarannya. Sahabat Nabi itu ada yang bila di rumah tagenang lawan Rasulullah. Kayak apa Rasulullah ini? Nyaman-nyaman aja kasidin, baik-baik aja kasidin. Kalau busi-busi ada musuh mulai luar tiba-tiba menyerang. Aku asa tagenang dengan Nabi nah. Keluar pada rumah manumpi. Padahal Nabi tenang-tenang saja bulik.
di ka rumah tagenang pulang lawan Rasulullah. Ada itu kan gambaran cintanya sahabat dan Nabi itu. Nah, itu luar biasa lah bagaimana hati para sahabat itu mencintai Rasulullah SAW. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Jadi dari hadis yang sedikit ini berikan kita pelajaran bahwasanya para sahabat Nabi itu diampuni Allah dosa mereka. Kenapa? Karena Nabi mendoakan. Doa Nabi pasti kabul. Nah, sehingga kita lawan para sahabat itu kada boleh kita menjelek-jelekan mereka. Siapapun sahabat itu kada boleh kita jelek-jelekan. Semua mereka adalah orang yang adil. Semua mereka adalah orang-orang yang baik. Itu para sahabat Nabi SAW. Sehingga ketika orang belajar hadis, siapa aja sahabat menurut hadis langsung dicap orang bujur sahabat ini. Nang bisa hadis itu menjadi bernilai jatuh daripada sahih, kurang pada sahih itu gara-gara nang dibawa pada sahabat. Siapa kalah. Nah, ada nang mungkin kurang hafal kah atau bisa terkadang salah kagewian kan hanya hadis bernilai ya, kurang pada sahih. Kalau dari sahabat kadang mau mereka menjatuhkan. Nah, karena para sahabat sudah dijamin mereka adalah orang-orang yang baik. Selama iman itu terkandung pada hati mereka hingga wafat, maka menandakan mereka adalah orang-orang yang baik. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Qutbud Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu berkata, "Man amsaka antana wali fuduli syahawat walam yunfiq ma fi yadayhi min fudulil amwal fahuwa mahrum." Barang siapa, kata beliau, dapat menahan diri daripada memuas-muaskan nafsu syahwatnya untuk menikmati dunia nih. Hendak makan nama nyaman-nyaman, kada usah gen. Kalau ku kainang ini ditanya Allah Ta'ala karena di negeri akhirat. Hendak memakai nang nyaman harat-harat, kada usah gen. Kalau ku kainang ini jadi kesombongan. Itu kan ini nang pina harat-harat itu dilawannya, diaritnya kan. Nah, apakah orang itu sudah dikatakan hebat? Belum tentu. Makan sederhana, pakaian sederhana, tempat sederhana, kada hendak memuas-muaskan diri dengan dunia nih, karena ia tahu pada dunia ini kada bagus dicintai. Ingin sudah jakah? Belum tentu baik orang itu. Harusnya apa? Dia harus membelanjakan harta yang lebih daripada keperluannya. Itu. Jadi kita tuh masalah dunia ini bukan sekadar kita meninggalkan hal-hal yang lebih, hal-hal yang memuaskan hawa nafsu, menyamani liur, kada sekadar itu aja yang kita tinggalkan di dunia ini. Tapi dunia yang kita simpan itu harus ada kita ukur ke akhirat, diukur ke akhirat. Ketika harta itu memang selebihnya sudah pada keperluan kita, harus kita sisihkan ke akhirat. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada wahai Muhammad, apa yang harus mereka belanjakan, apa yang harus mereka infakkan, mereka sumbangkan kepada agama ini. Apa sambungannya? Maka Allah Ta'ala memberikan jawaban. Qulil afu. Katakanlah kepada mereka yang dibelanjakan itu adalah al-afu. Sesuatu yang lebih daripada keperluan. Nah, sehingga orang nambah harta itu ada ngarannya nisab. Arti nisab itu kan capaian harta. Bila sampai seitu hartanya, keluarkan zakatnya. Nisab. Ada nang kada bahaol, dapat langsung kalau orang zakatnya bila cukup. Misalkan orang apa namanya manabuk tanah apa namanya? Apa ngarannya to? Tambang. Nah, tambang emas, tambang perak, benda-benda nang logam-logam mulia. Nah, lo dapat emas kan 1 kilo, langsung emas itu dibagi 1/40 di jakati. Ada mahadang setahun, langsung jakati. Itu zakat pertambangan. Atau orang behuma kan dapat berapa 100 balik, jakati 1/10. Boleh langsung jakati kada mahadang setahun, itu kada bahaol katanya. Nah, nang bahaol namanya orang manabung.
isi duit 1 miliar, taruhi di rekening, pas setahun zakat tak. Kenapa? Karena mata uang sama dengan emas atau perak. Rupiah kah, dolar kah, rial kah. Bila cukup nisabnya, tak simpan setahun, zakati. Mana bong kan? Nah, mana bong. Pas setahun tak simpan. Mulai cukup nisab, pas setahun tak simpan, zakati. Kemudian orang berdagang, itu juga kan? Nah, pas setahun dihitung. Jadi harta nang ada, duit nang dipakai pada berdagang, gunakan saja, berapa cukuplah nisabnya. Lawan duit nang dihutang orang, bila pacang bayar aja orang hitung tuh juga. Orang berhutang dengan kita, tapi orang pacang bayar juga hitung tuh juga. Pacang lang sudah langlam dah dapat diharap lagi, hading iya bayar kita jakati. Hutang ini nggak bener lah, sampai ada lagunya lah, lagu nagih hutang loh nih. Anda pada belakang diburut lah status saya lah kan. Anu SW lagu nagih hutang loh nih. Nah itu. Jadi apa tadi? Orang berdagang dari dihitung. Nah, dihitung apa? Nang harta nang ada kan barang dagangan ada lawan apa? Duit nang ada nang digunakan berdagang tadi. Lalu nisabnya tuh berapa? Nah, nisabnya itu kalau 4 perak 585 gram. Berapa segramnya perak? 20.000 kali kan 585 kali 20.000. Ya sekitar 11 jutaan dah masuk dan nisabnya. Amas pangja. Nah, mun amas jar nisabnya 78 gram. Amun amas sagramnya 1 juta, berarti 78 juta hanya berzakat. Umay bila 4 perak 11 jutaan dia berzakat dah. Atau nikah kan ngirimun perak balarang pulang lah. Amun amas kan 1 juta kan aja tembus sudah. Nah, berarti 78 jutaan hanya berzakat. 4 amas kamu perak kah? Nah, kan ada tak kadang orang memfatwakan 4 amas aja ulun kada umpat di situ. Dalam kitab Takriratus Sadidah, kitab fikih nang hanya dikarang aja. Di situ disebutkan kita berzakat mata uang ini kan kita rupiah atau orang pakai dolar kah atau orang rial. Kenapa kalau mata uangnya? Nah, apakah mata uang ini 4 amas ke 4 perak kah? Maka di kitab Takriratus Sadidah itu antara amas dan perak nang mana nang kana umpat di situ. Bila tadi dulu perak nang kana nisabnya 4 perak duit tadi mata uang tadi. Bila amas tadi dulu jarang pak amas tadi dulu nih ini kita juga. Perak dia 11 jutaan, mun masih lah harganya 20 ribuan ya segram 558 tadi, 555 gram tadi. Amonnya emas ini kan 78 juta. Nah, lambat bener madang emas. 50 juta bisi duit nih berdagang lawan apa lawan barang-barang lawan harta dagangan nih. Wah, aku aja belum sampai nisabnya lagi. Lo kada bisa katai 4 emas, Bang. Nah, maka ulun kada umpat intoh. Bila ada madahkan 4 emas, ulun kada umpat. Salah orang aja lagi. Dalam kitab At-Takhriratus Sadidah 4 perak. Bila perak tadi dulu 4 perak. Maka hitung biasalah berapa emas segram perak segram ini 585 gram kali berapa perak segram. Saya itu tuh nisabnya duit rupiah. Bila 4 emas pas kada berzakat jadinya. 50 juta ada berzakat belum? Siapa yang fatwakan itu pakai orang pas orang meninggalkan zakat gara-gara fatwa madahkan 4 emas. Jadi kita sebagai orang nabi ilmu jangan memberikan fatwa nang menyamani orang. Berikan fatwa supaya orang tuh hati-hati dan beragama. Wah, Korea dah kayak itu aja. Pas bener tuan guru aja. 78 juta hanya berzakat aja. Nah, 4 emas Bang, ini kisahnya nih. Padahal kan bila nama nang kana antara dua umpatin nang kana. Kayak itu dalam kitab Takriratus Sadidah. Ulun melihat di TV masalah zakat ini 4 emas. Ada membaca-baca di internet 4 emas juga. Wallah alam tuh di mana pegangannya. Tapi lu gak umpat. Bila orang bertakon, padahal 4 perak aja. Karena kitabnya ada sudah At-Takriratus Sadidah. Di situ ada disebutkan. Nah, orang yang kada berzakat, memang orang tuh hati-hati makan kada ada berharat, pakaian kada ada berlarang-larang, rumah kada ada bermewah-mewah. Tapi kada mau berzakat.
Atau orang tuh kada anu bejakat setahun sekali, kemudian harta masih berlebihan juga, pada keperluan jaka bersedekah pang berapa kali disisihakan duituna disedekahkan. Kada juga fahuwa mahrum sidin. Uji Imam Haddad orang itu tertegah daripada kebaikan. Ini hati-hati nih. Apakah kebaikan dunia aja atau sampai ke akhirat? Nah, mahrum, arti mahrum itu kan kada dapat kebaikan orang itu sidin. Gara-gara apa? Harta dunia ini seorang aja nang menikmatinya loh kan. Seorang aja mengutiinya nih. Seorang aja menyimpannya. Padahalnya sudah tahu ada mau humbas makan biasa aja, pakaian biasa aja, rumah biasa aja. Tapi duit ditaruhi, disimpane, ada disedekahkan, yang selebihnya pada keperluan seorang. Maka orang itu mahrum, kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Artinya orang itu tertegah daripada kebaikan. Mudah-mudahan jangan sampai ke akhirat tuh kan. Artinya kehidupan orang itu terhindar pada kebaikan-kebaikan. Sampai ke akhirat, naudzubillahi min dzalik. Ya kalau orang kada berjakatnya, tak sudah kan melanggar hukum Allah Taala. Tak sudah orang tuh yang terancam di akhirat kena. Nang kisahnya tuh kan kayak pajar orang yang kada berjakat tuh kan harta di dunia berapa bisa 10 miliar bisa harta di dunia. Nah, maka kumpulkan semuanya diulah dua lempengan emas, dua lempengan wasi. Jadi harta nang 10 miliar ini diulah jadi wasi, dua buting wasinya. Sabuting tilam kayak tilam tuh lah. Nah, sabuting di bawah, sabuting di atas. Lalu napa orang yang kada berjakat ada di tengah-tengah. Jadi nang wasi nang kayak tilam tadi kan jadi harta berubah jadi tilam, tilaman wasi. Panas nang pijar itu nah. Andak nang kada berjakat di tengah-tengah. Di atas malah kopi pulang. Nah, jadi martabak tuh kan. Nah, lalu ditiwasnya malaikat, hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Ini aja malaikat dunia ikam sayangi bahari. Ada bejakat ikam di dunia. Nah, ini ikam simpani bahari. Rasakan gitu. Malaikat deh. Nah, ditiwasnya. Mudah-mudahan kita jangan sampai tertipu seperti gambaran Imam Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kita bisa menyisihkan dunia yang sudah lebih daripada keperluan kita ini untuk hal-hal kebaikan. Pacang kita juga kan tabungan kita ke negeri akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni nas'aluka bihaqqil fatiha wa sayyidil masani anta tarna bi kulli khair wa an tu'amilna mu'amalatak al khair wa anta fadana fi amwalina wa anfusina wa auladina wa ahli baitina min kulli mihnatin wa bisin wa gharina ka wa kulli khair wa mutafaddil bi kulli khair. Allahumma ya mafaqaril khair wa anu alaih wa fitna lil khair wa inna alaih. Wa Allahumma qul ma akhtana wa ta'ammatna ma asrarna ma alanna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha anta. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu